Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha wa malaikatahu yushollu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tema ceramah kita kali ini adalah menolong sesama di tengah bencana. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Sholawat berserta salam mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, setiap bencana yang terjadi, baik gempa bumi, banjir bandang, longsor, atau kebakaran adalah bagian dari takdir Allah dan menjadi ujian bagi umat Islam, bukan hanya bagi mereka yang tertimpa langsung, tetapi juga bagi umat Islam yang melihat dan mengetahuinya. Dalam firman-Nya, Allah dengan tegas akan memberikan cobaan kepada setiap umat Islam sebagai bagian dari ujian hidup di dunia. Maka selayaknya bagi umat Islam untuk peka dan saling membantu terhadap sesama. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pada ayat di atas disebutkan bahwa Allah akan memberikan cobaan kepada setiap umat Islam sebagai ujian di dunia. Cobaan tersebut bisa berupa kekhawatiran, kelaparan, kurangnya harta, kematian kerabat, ataupun yang lainnya. Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quranil Azim Juz 1 ayat 338 menjelaskan, kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta dengan hilangnya sebagian harta, hilangnya nyawa seperti meninggalnya sahabat, kerabat, ataupun orang yang dicintai, serta ujian dari panen buah-buahan dari perkebunan dan pertanian yang tidak menghasilkan seperti biasanya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, sebagai agama Islam selalu menekankan umatnya untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar pengamat bencana. Islam tidak mengenal keimanan yang kering dari empati dan amal nyata. Maka ketika terjadi musibah, respon seorang muslim sejati adalah bergerak cepat, membantu mereka yang menjadi korban, bukannya hanya berdoa, tapi juga mendermakan harta, tenaga, dan waktu. Islam adalah agama yang menanamkan semangat solidaritas sosial dan kasih sayang.
Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Islam merupakan agama yang dilandaskan pada prinsip rahmatan lil alamin. Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk menerima takdir, tetapi juga bergerak untuk peduli dan membantu sesama. Rasulullah sebagai suri tauladan selalu menganjurkan umatnya untuk membantu satu sama lain. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dari seseorang mukmin, maka Allah melapangkan dirinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aib di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk membantu satu sama lain, bahkan memberikan janji berupa pahala besar bagi siapa saja yang membantu saudaranya sesama umat Islam. Islam tidak hanya memerintahkan kita untuk menerima takdir, tapi juga untuk bergerak untuk peduli dan membantu sesama. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu badan yang sama. Apabila ada salah satu badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit panas dan terjaga malam. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kesimpulan dari ceramah kali ini dapat dipahami bahwa bencana yang terjadi adalah momen pengingat bahwa hidup ini sementara dan harta hanyalah titipan. Ia juga merupakan kesempatan emas untuk meraih pahala besar dengan membantu sesama yang sedang tertimpa kesulitan. Mari kita jadikan setiap musibah sebagai peluang untuk berbuat baik, sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Kita bantu dengan doa, dengan tenaga, dan dengan harta yang kita miliki. Karena bisa jadi amal itulah yang menjadi penyelamat kita di hari kiamat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Demikian. Syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adim. Jazakumullahu khairan. Wal bitaufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.